Kita lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Udara pagi ini terasa sejuk sekali, seakan menyambut baik datangnya hari Minggu ini. Secerah wajah Tante Yanti yang tengah bersengkrama dengan bunga-bunga di taman itu. Meskipun nampak angkuh, namun kecantikan wajahnya tak dapat disembunyikan. Aku baru saja selesai mandi dan berniat ngeteh di teras rumah sambil menghirup udara pagi yang segar. Akan tetapi mataku melihat Tante Yanti tengah asyik menikmati keindahan bunga di taman depan rumahnya. Dengan gaya ala petani bunga Cibodas, Tante Yanti nampak serius memperhatikan tanaman itu. "Pagi Tante," sapaku. Balasnya tanpa berpaling dari rumpunan bunga itu. "Mau aku buatin minum ndak Tante?" tanya aku lagi setengah menawarkan jasa. "Ndak usah," jawabnya juga seraya membelakangiku. Aku tak melihat Tante Rita, Hendrik ataupun Nita pagi ini. Pada lari pagi kali, pikirku dalam hati. Aku kembali memperhatikan Tante Yanti yang membelakangiku. Mulai dari betisnya yang putih mulus meskipun nampak kurus, pahanya yang lebih mulus dari betisnya, bokongnya meskipun berbalut celana pendek namun terlihat jelas lekukannya. Coba dia bisa aku ajak seperti Tante Rita ya, gumamku dalam hati. Pikiran kotor memenuhi otakku. Belum habis lamunanku, tiba-tiba kulihat tubuh Tante Yanti terhuyung lemah dan akan tersungkur. Dengan cepat aku meloncat dan memegangi tubuhnya yang nyaris tersungkur itu, meninggalkan sisa lamunanku. Kurangkul tubuhnya yang mulus dan terlihat lemah sekali dengan penuh hati-hati. "Gak apa-apa kan Tante?" tanyaku penuh rasa khawatir seraya memapah tubuh Tante Yanti. "Kepalaku terasa pusing Jul," jawab Tante Yanti lemah. "Ya udah istirahat saja di dalam," saranku sambil terus memapahnya ke dalam rumah. "Akhirnya aku bisa merangkulmu Tante cantik yang angkuh. Hahaha," ucapku dalam hati dengan penuh rasa bangga. Ada sejuta kebahagiaan di hatiku karena mampu merangkul tubuh si Tante cantik dan angkuh tersebut. Setelah berada di dalam rumah, dengan perlahan kududukkan Tante Yanti di sofa ruang tamu. Dengan menarik nafas, Tante Yanti duduk dan bersandar pada sandaran sofa. Setelah itu, aku melangkah meninggalkannya sendiri di sofa ruang tamu. Tak beberapa lama, aku kembali dengan segelas air hangat dan menghampiri Tante Yanti yang tengah bersandar di sandaran sofa. "Minum dulu Tante, biar enakan," ujarku sambil menyerahkan gelas berisi air hangat yang kubawa. Tante Yanti pun meminum perlahan air hangat yang kuberikan kepadanya. "Makasih ya Jul," ucapnya lemah sambil meletakkan gelas di meja yang ada di depannya. "Kepalanya masih pusing gak Tante?" tanyaku. Tante Yanti hanya menganggukkan kepalanya. "Mau dipijitin gak?" tanyaku lagi. Jawab Tante Yanti perlahan seakan tengah menahan sakit. Aku pun segera memijat mulai dari kepalanya dengan perlahan-lahan, kemudian dahinya yang dia bilang merupakan pusat rasa sakitnya. "Wah, kenapa Tante Jul?" tanya Nita yang baru saja pulang.
Tadi si tante hampir jatuh, kepalanya pusing Nit, jawabku. Terlalu capek kali, ujar Nita sambil melangkah ke dapur. Dah agak mendingan Jul, jelas Tante Yanti dengan mata terpejam, menikmati pijatan-pijatan jariku. Terasa hangat dahinya bersamaan dengan rasa hangat yang menjalari tubuhku. Rasa empatiku membuat aku ingin lebih lama lagi memijat dan dekat dengannya. Masuk angin kali tante, dahinya agak hangat nih, jelasku berupaya memancing. Iya kali, ujarnya pula, seakan mengerti akan maksud dari ucapanku. Membuatku makin berani lebih jauh. Mau dikerokin gak? Tanya aku dengan penuh harap kepadanya. Memang kamu bisa? Tante Yanti balik bertanya, membuat hatiku terasa berdebar tak karuan. Ya bisa, jelasku dengan cepat. Takut Tante Yanti berubah pikiran lagi. Ya udah, tapi di kamar ya. Gak enak di sini. Pinta Tante Yanti membuat hatiku berdebar makin cepat. Dengan perlahan kupapah dia melangkah menuju kamarnya. Aku pun berusaha untuk menahan dan menangkan hatiku yang mulai dirasuki niat dan pikiran kotorku. Setelah berada di dalam kamar, kusarankan agar dia beristirahat di tempat. Tante Yanti pun merebahkan tubuhnya seraya bernafas panjang, seolah-olah ada beban berat yang dibawanya. Aku segera berlalu mengambil obat gosok dan koin untuk menggerik tubuh Tante Yanti. Setelah kudapati semua yang kubutuhkan, aku kembali menghampiri Tante Yanti yang tengah menanti. Dengan memberanikan diri, aku memintanya agar dia melepaskan pakaiannya yang dipakainya. Dia pun perlahan melepaskan pakaian atau baju yang dipakainya. Kegiatan kerokan pun dimulai. Ada getaran hangat menjalari seluruh tubuhku ketika menyaksikan Tante Yanti dalam keadaan seperti ini. Setelah tiada lagi penghalang di punggungnya, aku pun membalurinya dengan minyak gosok. Dan jari jemariku pun menari membentuk garis di punggungnya. Pelan-pelan Jul, pintanya masih dengan mata yang terpejam. Tiba-tiba pintu kamar perlahan terbuka. Nampak Nita tengah berdiri di muka pintu. Tante, aku mau ke rumah teman dulu ya, ujar Nita berpamitan seraya matanya melirik ke arahku. Ya Nit, balas Tante Yanti tanpa berpaling ke arahnya. Kemudian secara perlahan Nita menutup pintu kembali dan berlalu pergi. Jari tanganku mulai nakal terhadap tugasnya. Jari kamu nakal ya Jul, ucap Tante Yanti setengah berbisik seraya melirik ke arahku. Membuatku tersipu malu. Habis gak kuat sih Tan, jawabku jujur. Tapi Tante Yanti malah bertanya, memang udah selesai ngeriknya Jul, tegur Tante Yanti mengingatkanku. Membuat aku segera melanjutkan pekerjaanku yang tertunda sesaat. Hampir seluruh bagian belakang tubuh Tante Yanti telah kukerik dalam berwarna merah bergaris-garis. Akhirnya pekerjaanku selesai juga. Kemudian dengan perlahan jari-jariku memijat pundaknya. Tante Yanti menundukkan kepalanya. Sekali-kali terdengar suara dahak dari mulutnya. Sudah Jul, perintahnya agar aku menyudahi pijatanku. Dengan perasaan malas, aku pun menghentikan pijatanku dan segera membersihkan sisa-sisa minyak di kedua telapak tanganku.
Cuci tanganmu dulu biar bersih sana, pinta Tante Yanti sekaligus perintah. Aku pun beranjak pergi ke kamar mandi yang memang ada di dalam kamar untuk mencuci seluruh tanganku hingga benar-benar bersih. Aku pun kembali menghampiri Tante Yanti yang tengah terlentang di atas ranjang, masih dengan keadaan seperti saat aku tinggalkan. "Ayo Jul, kamu ini kan?" ucap Tante Yanti dengan suara yang masih lemah. "Aku juga mau kok," ucap Tante Yanti lagi. Aku pun mendekat menghampirinya dengan perasaan ragu tapi pasti. Kami pun melakukannya dengan penuh semangat. Akhirnya bisa kunikmati tubuh tante cantik yang angkuh, pikirku dalam hati.